Anda masih menyaksikan Anju Sore pemirsa. Libur akhir pekan kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta ramai dipadati wisatawan. Omset para pedagang pun naik hingga 75%. Akhir pekan ini, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta kembali ramai. Ribuan wisatawan memadati kawasan ini untuk berjalan-jalan, berfoto, menikmati aneka kuliner khas, atau berbelanja. Situasi lalu lintas pun padat dengan meningkatnya volume kendaraan. Para wisatawan dan pedagang wajib mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dibukanya kembali objek wisata Malioboro ini disambut baik para pedagang. Omset mereka pun kembali naik hingga 75%. Kalau untuk pedagang, kalau untuk pengunjung sih udah ada peningkatan ya Mas ya, terutama hari Sabtu dan Minggu. Long weekend itu ada peningkatan, tapi kalau untuk penjualan belum begitu signifikan. Jadi masih agak standar. Tapi kalau dibandingin dengan hari biasa ada peningkatan nggak? Ya, Apa yang dicari? Senang banget sih bisa istilahnya bisa main lagi di Malioboro, jalan-jalan lagi. Lihat suasananya yang seperti ini lagi, tapi tetap dengan prokes juga ya, social distancing juga, pakai masker, jaga prokes juga. Yogyakarta kini menerapkan PPKM level 3 dan menguji coba sejumlah objek wisata untuk dibuka kembali dengan protokol kesehatan ketat. Dari Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Medan resmi perbolehkan konser musik seiring dengan penurunan PPKM ke level 2. Namun pihak penyelenggara wajib mengikuti sejumlah persyaratan mulai dari pembelian lokasi hingga pembatasan pengunjung. Penyelenggaraan konser musik, pagelaran kesenian, dan acara skala besar lainnya kini diperbolehkan di Kota Medan. Hal ini karena Medan sudah masuk wilayah PPKM level 2. Wali Kota Medan Bobi Nasution menekankan, meski diizinkan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pihak penyelenggara. Mulai dari kondisi pandemi di kelurahan setempat, hingga mempertimbangkan lokasi yang memadai agar tidak menimbulkan kerumunan. Ya, kalau konsernya yang datang, konsernya halamannya luas, tidak menjadikan kerumunan, di ketentuan di situ sudah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melihat dari kondisi wilayahnya masing-masing. Itu ada ya, kalau misalnya di kelurahan mana dulu buatnya, statusnya apa dulu, habis itu bagaimana ruangannya, sempit atau luas. Pekerja seni yang sempat vakum selama 2 tahun kini mendapat angin segar setelah pemerintah pusat mengizinkan kembali penyelenggaraan konser musik. Kebijakan ini menjadi harapan baru bagi pekerja seni yang sepi pekerjaan akibat pandemi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih bertambah meski mengalami penurunan signifikan. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 894 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah 4.227.932 kasus terkonfirmasi dan 4.060.851 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini 39 orang sehingga total saat ini mencapai 142.651 orang. Pemirsa, harga gas dan batu bara tengah melambung tinggi yang juga disusul kenaikan harga minyak dunia berdampak terhadap Indonesia. Mengantisipasi terjadinya krisis energi seperti yang dialami Inggris dan Cina, Indonesia harus memperbaiki investasi agar bisa meningkatkan daya saing investasi di sektor energi dengan memberikan berbagai insentif. Pasar energi dunia saat ini tengah mengalami gejolak harga komoditas energi. Harga gas dan batu bara disusul minyak yang melambung tinggi telah mengakibatkan terjadinya krisis energi di Inggris dan China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan ketidakpastian harga komoditas tersebut berdampak ke Indonesia, sehingga pemerintah harus memperbaiki investasi agar bisa meningkatkan daya saing investasi di sektor energi dengan memberikan berbagai insentif. Diharapkan sektor migas ini menjadi faktor penyangga, bukan menjadi beban bagi perkembangan perekonomian.
Oleh karena itu investasi harus terus didorong, terutama juga di sektor migas. Kita ketahui ada beberapa proyek besar migas yang tertunda. Nah ini yang mungkin perlu dicarikan insentif-insentif apa yang diperlukan. Energi menjadi komoditas strategis yang dapat dipergunakan sebagai modal pembangunan nasional dan penerimaan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengedar narkoba nekat menyelundupkan sabu dalam tape ubi di Langkat, Sumatera Utara. Sebelumnya upaya penyelundupan juga dilakukan dengan menyembunyikan narkoba dalam tulang ayam. Tujuan penyelundupan tersebut adalah para tahanan di lembaga permasyarakatan. Upaya penyelundupan sabu ke dalam rumah tahanan kelas 2B Tanjung Pura ini terungkap dari kecurigaan petugas piket saat pengunjung berinisial W datang membawa makanan untuk warga binaan kasus narkotika di dalam rutan. Kecurigaan petugas terbukti, makanan yang dibawa pembesuk ternyata mengandung narkoba yang disisipkan di dalam tape ubi. Petugas menemukan 1 bungkus paket kecil sabu seberat 0,49 gram. Petugas lapas menindaklanjutinya dengan melaporkan penyelundupan ini ke Polsek Tanjung Pura. Penemuan yang diduga narkoba adalah merupakan kegiatan yang rutin yang dilaksanakan di Rutan Tanjung Pura. Kita melakukan penekanan ataupun pressure kepada petugas penjaga pintu utama untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap barang-barang yang diduga mengancam keamanan ataupun diduga terkait dengan jaringan narkoba. Jadi kebetulan kemarin ada salah satu warga menitipkan makanan kepada warga binaan. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Stefani. Ya, betul sekali, masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Saya Fandi Asip, selamat sore dan sampai jumpa.